Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang tune control. Nah, ini ada tune control yang sudah rusak. Nah, ini coba kita bahas. Yang pertama adalah kita lihat dulu komponen-komponen yang ada di sini. Komponen pada tune control ini, komponen aktifnya ada sebuah penguat OM, operational amplifier. Nah, ini dia 16 kaki, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 14 kaki, dimana di dalam IC ini biasanya ada 4 buah OM. Jadi kalau yang 8 kaki itu ada 2 OM, di sini ada 4 operational amplifier, dan ini kodenya LM324N. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ketika kita punya tune control seperti ini, baik baru ataupun yang sudah rusak begini, yang pertama adalah kita pastikan sumber dari power supply-nya. Nah, ini kita lihat pada power supply yang harus dipakai pada tune control ini, sistemnya CT plus 15 volt, CT kemudian negatif 15 volt. Maka kalau kita punya power supply seperti ini, maka kita harus punya penyearah ataupun adaptor ataupun rangkaian power supply yang memakai sistem CT. Di sini kita tidak bisa langsung memasang dari trafo. Nah, misalnya kita pakai trafo seperti ini dari copotan. Nah, kita harus pastikan bahwa trafo itu, nah ini input primernya 220, kemudian ini outputnya yang perlu diperhatikan apakah ada, karena di sini 15 volt, maka di sini perlunya kurang lebih 15 volt. Nah, kalau misalnya tidak ada 15 volt, maka kita inputkan kemari 12 volt. Nah, di sini kita pastikan ini 15, kemari ini CT-nya, dan ini 15 volt juga. Nanti kita pasang dioda, baik dioda bridge ataupun dioda apa saja, yang penting output yang akan masuk kemari adalah CT. Nah, bagaimana supaya tegangannya stabil? Maka kita pakai sistem regulator dengan menggunakan 78, misalnya 12 yang mau kita pakai di sini, maka kita pakai 7812 untuk positifnya, kemudian negatifnya kita pakai 7912. Nah, kalau kita punya 20 volt, maka kita pakai 7815 dan 7915 untuk negatifnya. Nah, itu sangat perlu pada rangkaian tune control. Tegangan yang dimasukkan atau yang akan disuplai ke tune control itu perlu sangat stabil, karena kalau tidak stabil, noise yang mengalir dari tegangan DC itu akan masuk ke sistem tune control kita. Nah, bagaimana cara menstabilkannya nanti kita bahas berikutnya, membuat power supply yang stabil. Kemudian berapa ampere trafonya? Nah, karena kita menggunakan satu penguat seperti ini, 1 ampere murni juga sudah cukup. Nah, kalau tidak ada yang murni, pakai saja yang 2 ampere. Kemudian cari trafo yang betul-betul padat inti besinya. Jangan mencari trafo yang tidak padat inti besinya, jadi pada saat dinyalakan, trafo itu bergetar, dan karena bergetar, maka akan timbul noise pada audio kita. Kemudian setelah selesai power supply, walaupun baru ataupun lama, maka kita perlu pastikan potensio ini pertama berputarnya normal, tidak ringan ataupun tidak seperti seret, karena kalau potensionya ini seret, maka bunyi seret itu akan masuk nanti ke audio kita. Kemudian setelah kita cek tadi seret atau tidak seret, bagus atau enggak, nah seperti ini ringan sekali, nah ini nggak bisa dipakai lagi,
kemudian ini masih bagus kelihatannya, tetapi perlu kita cek apakah di dalamnya masih berfungsi normal dengan diukur. Jadi diukur ketika digeser sedikit, diukur ini dengan skala ohm, apakah terhubung atau tidak. Nah, itu dilakukan untuk semua potensiometernya. Lalu kalau potensionya sudah beres, maka untuk menghindari ground noise, maka bodinya ini kita solder dengan kawat, lalu kita satukan dengan ground pada CT-nya. Nah, kemari. Biasanya begitu, kita satukan sehingga ketika kita sentuh potensionya itu tidak menghasilkan suara dengung, atau ketika soundnya berdengung kita pegang nanti baru hilang. Nah, itu artinya kurang ground dari rangkaian yang kita buat. Kenapa perlu stabil? Karena untuk memberi tegangan pada IC dengan stabilnya arus dan tegangan, maka IC ini akan bekerja tanpa noise. Nah, walaupun pada rangkaian ini kita lihat sudah dipasang coupling noise-nya ini, tetapi tetap saja butuh tegangan yang stabil dari sumbernya. Ketika sumbernya bernoise, maka dibesarkan volumenya, noise itu akan semakin besar melalui gain-nya atau penguatan dari rangkaian OM-nya ini, operational amplifier. Nah, kemudian kita pastikan apakah solderannya ada yang tidak tersolder bagus atau retak dengan cara kita goyang-goyang, kita amatin satu persatu, supaya nanti ketika sudah dipasang tidak adanya sebelah hidup, sebelah nggak hidup, atau sebelah kecil, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita perhatikan inputnya. Nah, ini ada input ini, lihat. Ada ground, ada LR. Nah, ground ini dengan CT ini harus bersatu. Jumpa, ground ini dengan ground ini juga harus bersatu. Kemudian CT ini sudah pasti ke ground trafo, kemudian kita hubungkan ke ground body. Nah, kalau kita pasang amplinya, maka ground ini juga harus bersatu dengan ground body tadi, dengan trafo dari ampli yang kita gunakan. Nah, ini kita lihat di sini, potensio ini sudah kurang pas, ini sepertinya sudah tidak sudah nggak mulus ya, tidak smooth jalannya. Nah, ini sebaiknya ganti. Kemudian kita lihat di sini ada bagian tengahnya ini, tengahnya dihubungkan dengan kabel. Nah, tujuannya adalah untuk memperbesar volume seperti loudness. Jadi bagian yang kiri kita pasang ke kiri, bagian kanan kita pasang ke kanan. Dengan adanya ini maka sedikit kita putar, suara menjadi lebih besar seperti loudness. Biasanya dipasang tombol loudness ya kalau pada ampli-ampli lama. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di sini, setelah ini ada balance. Balance itu adalah membagi kiri dan kanan. Ketika putar kemari, maka yang bagian tengah ke kiri mati karena jumpa dengan ground. Kemudian kalau kita ke tengah, maka yang kiri menyala, yang kanan juga menyala. Kita putar ke kanan, maka kanannya mati, kirinya menyala. Jadi itu fungsinya balan. Balan itu ada yang stereo, ada yang mono. Nah, ini stereo, kebetulan tune controlnya stereo. Lalu setelah dari balan oke, lihat kapasitor, ini perlu dicek ya. Kapasitor ini, kemudian nilai-nilai resistor itu diusahakan sama nilainya. Kemudian masuk ke rangkaian bus. Nah, ini bus. Nah, juga sama, periksa nilai resistornya harus sama 22. Kemudian di bus, kenapa menghasilkan bus? Karena rangkaian dari tune control ini menggunakan kapasitor 47 nano. Dengan ditambah kapasitor 47 nano dan dengan kombinasi dengan resistor, maka terjadilah low pass filter, yaitu menghasilkan suara bass. Jadi menahan suara mid dan treble, mengeluarkan suara bass. Nah, tetapi model rangkaian bass seperti ini tidak bisa menjadi suara subwoofer, karena memang untuk bisa menjadi subwoofer perlu rangkaian penguat lagi
khusus menguatkan sinyal audio yang lebih rendah. Nah, ini 47 nano kita lihat. Nah, kalau saya ganti lebih besar, maka bassnya akan lebih besar. Artinya besar, apakah enak suaranya? Jadi harus diamatin. Misalnya 47, saya ganti 68 nano. Mungkin itu masih ketemu suara bassnya. Tapi kalau saya pasang 100 nano ini, maka sepertinya suara bassnya terlalu rendah dan tidak cut off atau tidak dentuman bass itu mungkin terlalu loyo karena penguatannya cuman di rangkaian satu ini, tidak terpisah, ataupun speaker kita tidak mendukung untuk suara yang terlalu rendah. Nah, kalau bass oke, jadi hanya bagian ini yang kita kombinasikan. Nah, nilai ini juga bisa divariasikan, tapi di sini saya kira sudah diteliti. Nah, kalau kita mau rubah ini coklat, hitam, oranye, kita mau turunkan, maka nanti volume bassnya itu akan lebih besar dibanding dua yang lain, treble dan mid range. Nah, jadi kalau mau merubah nilai resistor ini jangan terlalu jauh-jauh. Artinya mungkin kebesaran. Nah, kita kecilkan suara bassnya dengan cara ini tadi. Nah, ukuran nilai potensio, sebetulnya semakin kecil nilai potensionya itu semakin bagus suaranya. Cuma terlalu cepat besar. Misalnya bass kita naikkan sedikit langsung bisa besar. Jadi kalau kita pakai nilai yang kecil, suara cocoknya itu untuk suara-suara yang akustik, suara yang sedikit dibesarkan sudah flat, datar. Jadi itu biasanya ada sistem audio yang model begitu. Cuma settingan dari rangkaian-rangkaian ini juga beda. Kalau ini dirangkai dengan 100 kilo, nah ini 100 kilo, ini harus 100 kilo, ini dibuat 50. Nah 50 supaya lebih besar mid range-nya, ini 100. Nah ini kalau diganti 100 pun nggak apa-apa. Kemudian setelah dari bass, oke, yang tadi kuncinya ini, lalu mid range. Nah mid range juga begitu, yaitu band pass filter melewatkan suara tengah, menahan suara rendah dan suara tinggi. Nah, dengan kombinasi rangkaian ini, resistor dan kapasitor ini. Nah, kapasitor ini 10 nano. Nah, ini 10 nano. Dan ini 62 nano. Jadi diputar ke kiri, maka suara akan mengecil, mid range tertahan, mengeluarkan suara treble, dibesarkan akan menuju ke 68 nano, menuju ke suara mid range. Nah, ini juga bisa ditukar-tukar, dicari suara yang paling enak menurut kita dan sesuai dengan speaker kita. Nah, kalau rangkaian ini kan dibuat pastinya standar saja. Nah, kalau kita mengoprek-oprek, nah itulah yang kita kerjakan. Jadi ada dua di sini, 68 kiri dan kanan, 10 nano, 10 nano. Jadi kalau ke 10 nano suaranya mengecil, suara tengahnya ke 68 nano menjadi lebih besar. Nah, setelah dari mid range maka diatur lagi suara treble. Nah, ini treble. Ada kapasitor lagi di sini. Nah, kapasitor di sini kapasitor Mylar. Nah, kalau kita sudah membuat power supply yang stabil, kemudian supaya mendapat kualitas yang bagus, maka ini resistor ganti dengan metal film, lalu kapasitor juga diganti dengan di atas Mylar ini seperti MKM, MKP, atau jenis sekarang juga banyak kapasitor yang lebih presisi. Nah, ini 22 nano untuk treble. Nah, itu sebaiknya kita ukur 22 nano betul nggak dengan STR ataupun dengan apometer yang punya alat apometer bisa mengukur nilai kapasitor. Kita pastikan jangan nanti di sini 22 nano, di sini 10 nano, walaupun secara fisik sama. Bisa jadi ada yang tidak sama. Nah, kemudian di sini ada komponen resistor, pastikan juga. Nah, prinsipnya sama, dengan dikecilkan maka suara menjadi lebih besar. Dibesarkan suara menjadi resistor dibesarkan maka suara menjadi lebih kecil. Artinya misalnya treble terlalu tajam, tidak nyaman didengar. Sedikit saja kita putar sudah berdesis kuat sehingga seperti noise, maka kita rubah nilai kapasitornya dulu. Kalau tidak bisa,
tidak terlalu berubah, ganti nilai resistor ini. Nah, sehingga dari sini keluarlah outputnya. Output ini yang dihubungkan ke amplifier. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari output langsung seperti ini. Nah, sebaiknya kalau untuk menjaga atau menghambat DC keluar dari tune control ini, misalnya terjadi panas berlebih di IC ataupun ada gangguan dari power supply, maka DC keluar masuk ke amplifier, maka dari L ini dipasang kapasitor misalnya 10 mikro, 1 mikro, tetapi di ampli biasanya sudah dipasang seperti itu. Nah, kalau kita mau tambah lagi supaya lebih bersih, lebih berkarakter dan lain-lain, tinggal kita cari komponen yang pas dengan dicoba beberapa kali. Nah, kemudian kalau misalnya terlalu besar volume, sedikit saja volume diputar, sudah besar sekali pada ampli kita, maka kita hambat lagi di sini bisa. Kita tambah misalnya di sini tambah 1 kilo di L dan R. Kemudian kalau nggak bisa, kita kombinasikan secara seri dan paralel untuk supaya suara yang masuk ke ampli itu dengan level yang lebih kecil sehingga gainnya ampli tidak terlalu besar. Lalu kemudian di input juga kita pastikan audio yang kita terima dari apa. Kalau terlalu kecil, maka kita perhatikan apakah ini rangkaian volume ada penghambatnya. Sepertinya tidak ada, langsung kemari. Nah, kita amatin mana yang output. Jadi kan 3 kaki ini 1, 2, 3 kiri atau kanan, maka satunya ke ground. Nah, ini ke ground, maka 2 jalur inilah yang menjadi potensio geser untuk mengecilkan dan membesarkan suara. Nah, jadi kita lihat di sini kemari. Nah, ini ke sini misalnya, ini outputnya ke sini atau ini dari input masuk kemari, outputnya ini 2 ini biasanya output 1, 2, 3, 3-nya ground. Saya masuk kemari. Nah, ini ternyata tidak ada hambatan. Ada ini 1 dipasang resistor ini. Nah, kalau suaranya terlalu besar, ini dikecilkan. Kalau suaranya terlalu kecil, ini dibesarkan. Ini kan pasti ada 1 lagi. Ini 1 warna coklat merah-merah. Pasti ada 1 lagi. Nah, ini dia coklat merah-merah. Jadi hasil filter ini semua masuklah ke sini. Masuk kemari, baru dikeluarkan ke output sebagai sumber audio. Setelah selesai kita rakit ataupun kita sudah beli yang sudah terpasang, maka kita ukur tegangan DCO dari inputnya. Walaupun belum dipasang input dari audio, kita ukur apakah 0 ataupun kadang-kadang sudah punya tegangan misalnya 100 mili. Nah, itu kita harus cari lagi penyebab kenapa tegangan itu sudah ada padahal belum ada sumber. Pastinya karena mungkin belum ada sumber, maka ini terbuka. Nah, kita tutup volumenya, kita ukur. Nah, kalau sudah mendekati 0 itu sudah bagus. Kalau bisa 0 nilai betul-betul 0, maka itu sangat bagus, tapi agak susah membuat rangkaian ataupun komponen-komponennya. Begitu juga kita tes DCO-nya, DCO dari output ini. Ukur R terhadap ground berapa tegangannya. Dengan volume dikecilkan, semua dikecilkan. Tes. Nah, mudah-mudahan bisa betul-betul mendapat tegangan 0. Nah, itu biasanya tidak ada noise. Nah, seperti ini misalnya ada rangkaian yang sudah disolder berkali-kali. Nah, ini biasanya agak repot walaupun nanti berhasil. Nah, itu menurut yang saya pelajari, bentuk-bentuk nyolder ini juga bisa menjadi elektrostatis. Jadi kalau bergumpal-gumpal gini juga kurang bagus untuk sistem noise. Jadi nyoldernya juga harus yang rapi. Nah, seperti ini nih kurang bagus. Nah, ini misal 1 kabel terhubung ke lainnya atau bentuk solderannya tidak bulat. Jadi sebaiknya kita buat bulat supaya tidak terjadi
elektrostatis pada bodi kita waktu kita pasang. Nah, ini sudah, kalau begini sebaiknya diganti saja atau dipakai yang lain kecuali untuk belajar. Jadi saya kira begitu saja yang penting dalam sistem tune control. Satu lagi, nah apakah bisa mengganti IC tadi LM32324 tadi? Boleh saja kita cari IC yang lain dengan spesifikasi, lihat datasheet LM324 ini, bandingkan. Yang paling penting di sini adalah spesifikasinya adalah kecepatan merespon sinyal, kemudian penguatan, lalu noise. Nah, jadi bandingkan mana yang punya noise yang kecil, itu yang lebih bagus. Biasanya IC yang begitu lebih mahal. Oke, semoga bermanfaat. Sedikit informasi dari Bengkel Logika. Assalamualaikum.